Tepat ketika Jack Ma dan Roslong sedang makan dengan gembira, di atas meja tidak jauh dari sana, ada beberapa pria dengan punggung telanjang, makan dan minum, menyombongkan diri. Salah satunya, seorang pria dengan harimau ditikam di tubuhnya dan matanya sebesar telur, memandang Roslong dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata kepada teman-temannya di meja yang sama, ada seorang gadis yang sangat energik. Di sana. Saya sudah memperhatikan sejak lama, apakah kita ingin pergi dan mengambilnya? Mata yang lain secara alami melihat ke arah Roslong, dengan tatapan jahat di mata mereka. Cek Tut, gadis kecil itu, kamu benar-benar energik. Pinggang kecil itu, dada itu, wajah itu, sial, aku sangat menginginkannya. Untuk menyelesaikannya sekarang. Ngomong-ngomong, gadis itu sangat energik, dan pria di sebelahnya terlihat sangat ramping. Mungkinkah pria itu pacar gadis itu? Bukankah penglihatannya terlalu buruk? Mungkin gadis-gadis itu memiliki selera yang lebih berat. Orang-orang ini mengatakan kata-kata cabul, dan kata-kata mereka semua jatuh ke telinga Jack Ma. Jack Ma hanya melihat mereka dalam-dalam tanpa bergerak. Semuanya, gadis kecil itu, aku menyukainya, dan aku akan menjatuhkannya. Kata Niu Danyan, yang pertama kali mengatakan bahwa Roslong energik. Oh, Saudara Lang akan pergi sendiri. Yang disebut Saudara Lang akan pergi, 1-2, maka kamu pasti bisa mengalahkan gadis kecil itu. Yang lain meraung. Laki-laki bermata seperti telur sapi itu berdiri, wajahnya merah padam, dan dia terlihat seperti sedang mabuk, jelas dia banyak minum. Di bawah cemoohan semua orang, dia terhuyung-huyung menuju meja Jack Ma. Orang ini, bernama Dalang Su, adalah bajingan lokal yang terkenal di jalan pasar malam ini. Di jalan ini, hampir tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, pria yang tidak takut mati ini, dia akan menggoda wanita muda tertua dari keluarga pertama keluarga panjang di ibu kota. Dalang Su terhuyung-huyung dan berjalan ke meja Jack Ma, dan kemudian salah satu tangannya diletakkan di bahu Jack Ma. Jack Ma sudah tahu bahwa dia datang, dan juga tahu apa yang dia inginkan. Dengan bau alkohol di mulut Dalang Su, dia berkata kepada Jack Ma, wah, kamu bisa keluar. Wanitamu, aku telah menerimanya. Wanita Anda, saya terima. Ketika Roslong mendengar kata-kata ini, Mei Mo menatap Dalang Su dalam-dalam, dan bibir yang menyentuh hanya menunjukkan sedikit sarkasme, dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah pacar Jack Ma, dan Jack Ma, pacarnya, akan mengurus semuanya, jadi dia tidak perlu khawatir. Jack Ma menatapnya, dan berkata dengan ringan, saya menyarankan Anda, pergi sejauh yang Anda inginkan. Mendengar kata-kata keras Jack Ma, wajah Dalang Su tenggelam, matanya hampir lebih besar dari telur sapi, dan dia berteriak, anjing, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Saya tidak peduli siapa Anda, izinkan saya menasihati Anda lagi, sejauh yang Anda bisa, kata Jack Ma ringan. Lumpuh. Kamu bajingan, berani berbicara denganku. Jika kamu berbicara seperti ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dalang Su berteriak keras dan meninju kepala Jack Ma dengan pukulan. Tepat ketika Dalang Su hendak memukul kepala Jack Ma dengan pukulan, wanita dari kedai barbeque segera datang dan membujuk, Kakak Lang, tolong jangan lakukan itu. Barbekyumu hari ini adalah undanganku untukmu. Dalang Su menghentikan tangannya, melirik dingin pada wanita gemuk itu, dan berkata, masalah ini ada hubungannya denganmu. Pergi. Ya, ya. Wanita gemuk itu menjawab dan dengan cepat berkata kepada Jack Ma, anak muda, ini saudara Lang, cepatlah dan minta maaf padanya. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia tidak menatap mata saudara Lang sama sekali. Oh, nak, apakah kamu mendengar itu? Ini kakak Lang, dia sangat kuat. Minta maaf padanya segera. Wanita itu baik hati dan terus mengedipkan mata pada Jack Ma dan memintanya untuk meminta maaf. Ekspresi Jack Ma masih acuh tak acuh, seolah-olah dia belum melihatnya. Wajah Dalang Su muram, dan dia berteriak dengan marah, sialan, berani mengabaikan Lao Su akan memberitahumu betapa kuatnya Lao Su. Dalang Su menghancurkan kepala Jack Ma dengan pukulan lain. Wanita gemuk itu menghela nafas pelan,
berpikir bahwa pemuda ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati di hadapan bajingan seperti saudara Lang, mengapa dia tidak bisa lembut. Nasib buruk sekarang. Namun, ketika pukulan Dalangsu hendak mengenai kepala Jack Ma, sebuah tangan tiba-tiba menembak dan meraih pergelangan tangan Dalangsu. Dalangsu kekar dan kokoh, ketika pergelangan tangannya ditangkap, dia tidak bisa bergerak. Dalangsu melihat dengan seksama, dan orang yang meraih pergelangan tangannya ternyata adalah pemuda yang biasa-biasa saja. Jack Ma meraih pergelangan tangan Dalangsu, ekspresinya masih tenang dan tidak biasa. Anjing, lepaskan aku. Lumpuh, lepaskan saudara kita Lang. Kamu mencari kematian. Adik laki-laki Dalangsu juga berkerumun, menatap Jack Ma dengan sengit. Beberapa tamu yang sedang makan barbeque di dekatnya sangat ketakutan ketika mereka melihat pedang terhunus, dan mereka segera memeriksa dan melarikan diri, karena takut melukai Ciu. Jack Ma menatap Dalangsu dalam-dalam, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan melemparkan Dalangsu keluar, dengan dingin meminum sepatah kata pun, pergi. Jack Ma tidak menggunakan metode guntur untuk mengajarinya, tetapi hanya mengusirnya. Siapa Dalangsu? Dia adalah bos jalanan di pasar malam ini, sekarang dia dibuang oleh pria yang tidak biasa, seperti tempat pembuangan sampah, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia segera meraung, anjing, kamu mencari kematian, dan tubuhnya seperti anak sapi kekar, menyerbu lurus ke arah Jack Ma. Melihat orang ini, Jack Ma bahkan tidak ingin membiarkannya pergi, dan berani muncul, wajahnya sedikit tenggelam. Dalangsu bergegas di depan Jack Ma, meninju keras, dan menuangkannya ke wajah Jack Ma lagi. Jack Ma tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Dalangsu. Ledakan. Sosok Dalangsu seberat 180 pon, seperti karung pasir, melesat lurus, dan menghancurkannya dengan keras di atas meja makan, menghancurkan meja makan menjadi bubur, dan anggur serta sayuran di atas meja makan memercik ke seluruh tubuhnya. Adik laki-lakinya tercengang ketika dia melihat adegan ini. Orang ini sangat galak. Dia benar-benar menendang Dalangsu dengan satu tendangan. Mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Dalangsu jatuh ke tanah, berjuang untuk bangun, meludahkan seteguk jus sayuran, dan meraung, brengsek, bunuh dia. Bunuh dia. Adik laki-laki lainnya sedikit malu-malu ketika mereka melihat bahwa Jack Ma sangat baik, tetapi mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata bos. Jadi mereka harus gigit peluru dan berteriak, wow, untuk menyerang Jack Ma. Hal yang paling menjengkelkan tentang Jack Ma adalah berkelahi. Sekarang, ketika orang-orang ini datang ke pintu, dia harus melakukannya. Sebelum menunggu orang-orang ini, dia mendekatinya, dan dia menjatuhkan orang-orang ini dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Seluruh proses bahkan tidak memakan waktu 30 detik. Mereka yang terlempar tercengang. Bahkan pemilik kedai barbeque tercengang, berpikir bahwa orang ini benar-benar terlalu galak, bukan? Jack Ma menjatuhkan mereka ke tanah bahkan tanpa melihat mereka, tetapi berkata kepada Roslong, ayo pergi. Roslong juga melihat dalam-dalam pada bajingan kecil itu, menganggukkan kepalanya dengan patuh, dan berkata, oke. Saat berpisah, Jack Ma membayar makanan dan kerugiannya. Pemilik kedai barbeque bahkan mengatakan tidak apa-apa, tapi Jack Ma masih menyerah. Pemilik warung barbeque harus mengambilnya. Jack Ma dan Roslong pergi, pemilik kedai barbeque mengawasi punggung mereka, tetapi bergumam, tidak heran aku dapat menemukan pacar yang begitu cantik, pria ini benar-benar galak. Dalangsu juga melihat ke belakang Jack Ma dan berkata dengan kejam, aku ingin kawat gantung itu mati. Meskipun dia berteriak seperti itu, apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Itu 2 hal yang harus dikatakan. Sungguh mengecewakan, diganggu oleh para gangster itu. Roslong meninggalkan kedai barbeque bersama Jack Ma, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Jack Ma tersenyum tak berdaya dan berkata, ini benar-benar sedikit mengecewakan, tapi itu akan menjadi waktu yang lama di Jepang, jadi aku akan membawamu kembali. Roslong melihat waktu, sudah lewat jam 8 malam, dan dia benar-benar ingin kembali. Baik. Roslong tersenyum manis dan berkata. Selanjutnya, Jack Ma naik taksi dan mengirim Roslong kembali ke vilanya. Dalam perjalanan, Roslong tetap diam dan tidak berbicara. Jack Ma tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa diam.
Setelah berkendara selama lebih dari 20 menit, taksi tiba di gerbang Villa Roselong. Mereka turun dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Roselong memandang Jack Ma dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Jack Ma, terima kasih banyak, aku sangat senang menjadi pacarku selama sehari." Jack Ma melambaikan tangannya dan tersenyum, "Bukan apa-apa, ini kehormatanku." Roselong juga tersenyum manis. "Selamat tinggal. Selamat tinggal." Roselong berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik, bergegas, dan memeluk Jack Ma dengan erat. Jack Ma sedikit tercengang, tubuhnya menegang. Wajah Roselong terkubur di dada Jack Ma. Selain itu, Jack Ma sudah menyadari bahwa tubuh halus Roselong bergetar sedikit. Jelas, wanita itu menangis. Jack Ma mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai punggungnya yang lembut, dia berharap untuk menggunakan ini untuk menghibur Roselong. "Roseer, ada apa denganmu?" Setelah waktu yang lama, Jack Ma bertanya. "Tidak. Tidak ada." Roselong mengangkat kepalanya, matanya memerah karena air mata, dan dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. "Jack Ma, selamat tinggal." Jack Ma mengangguk. Roselong benar-benar berjalan menuju area villa kali ini, dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Jack Ma menatap punggungnya dan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Roselong. Wanita ini telah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Tapi dia sudah memiliki King Zuliu, bagaimana dia bisa menerimanya lagi? Terlebih lagi, wanita ini, nona tertua dari keluarga panjang, kesenjangan antara identitas mereka adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jack Ma menyaksikan Roselong berjalan menuju villa. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mencium bau aneh di udara. Ketika dia mencium bau ini, alisnya langsung berkerut. Kemudian, dia mendengar teriakan panik dan kesakitan Roselong. Hati Jack Ma tenggelam, dan dia berteriak, "Tidak," dan tubuhnya terbang menuju area villa seperti listrik. Penjaga keamanan di pintu mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak punya waktu. Jack Ma terbang ke area villa, dan melihat Roselong mencengkeram hatinya dan jatuh ke tanah, dengan warna pucat yang menyakitkan, bengkok, di wajahnya. "Roseer." Jack Ma bergegas, dan ketika dia melihat situasi Roselong sedikit, wajahnya tiba-tiba berubah. Jack Ma bisa melihat sekilas bahwa Roselong jatuh cinta lagi. Apalagi Gu kali ini adalah Gu hati. Orang yang menaruh Gu benar-benar memasukkan cacing Gu ke dalam hati Roselong. Jack Ma, hatiku sangat sakit." "Ah." Mata Roselong kabur, dan dia sangat kesakitan. Darahnya hitam seperti tinta dan berbau busuk. Melihat ini, Jack Ma berteriak, Gu yang sangat kuat, di dalam hatinya, dan segera berteriak, "Roseer, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." "Kamu, Jack Ma, apakah aku akan mati?" Roselong menatap Jack Ma, dan setelah mengatakan ini, dia langsung koma. Jack Ma melihat sekeliling, wajahnya muram, dan dia dengan cepat menyelamatkan Roselong. Gu di Roselong adalah Gu hati. Gu jenis ini adalah sejenis cacing Gu yang langsung masuk ke jantung lalu menggigit jantung. Orang yang berada di Gu hanya bisa bertahan paling lama 3 menit. Lebih dari 3 menit, Anda pasti akan mati. Jack Ma harus menyelamatkan Roselong sesegera mungkin. Jack Ma melihat sekeliling dan menemukan bayangan gelap berkedip tidak jauh, dan tatapan suram melintas di matanya. Namun, dia tidak mengejar orang ini, karena dia ingin menyelamatkan Roselong sesegera mungkin. Pada saat ini, penjaga keamanan di pintu juga bergegas setelah mendengar berita itu, dan buru-buru berteriak, "Kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan pada Nona Long?" Ketika penjaga keamanan melihat Jack Ma mengenakan pakaian biasa dan memegang Roselong di lengan mereka, mereka berpikir bahwa Jack Ma telah menghina Roselong, dan segera berteriak. Jack Ma melirik mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya teman Nona Long tiba-tiba sakit, saya ingin menyelamatkannya, Anda tidak mengganggu saya. Kamu kentut. Bagaimana bisa Nona Long punya teman sepertimu? Jatuhkan dia." Beberapa penjaga keamanan bergegas ke depan dan hendak mengambil Jack Ma. Wajah Jack Ma tenggelam, dan dia akan memulai. Pada saat ini, sebuah teriakan datang, "Berhenti. Tuan Fu." Ketika beberapa satpam melihat orang tersebut,
mereka langsung berkata dengan hormat. Orang yang datang adalah Fubo. Paman Fu bergegas dan melihat bahwa Roslong pucat dan pingsan, dan ada genangan darah di sampingnya, wajahnya sangat berubah. Apa yang terjadi, Nona? Jack Ma meliriknya dan berkata, jangan khawatir tentang apa yang terjadi padanya, aku akan menyelamatkannya sesegera mungkin. Kamu membiarkan penjaga keamanan ini pergi. Paman Fu juga tahu bahwa keterampilan medis Jack Ma sangat tinggi, dan segera berkata, oke. Fubo segera berteriak kepada penjaga keamanan, apa yang kamu lakukan? Ya, penjaga keamanan segera pergi. Setelah penjaga keamanan pergi, Paman Fu menatap Jack Ma dengan cemas dan berkata, Nona, apa yang terjadi padanya? Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Long telah dipukul oleh Gu, dan itu adalah Gu hati yang paling menakutkan. Apa? Diintimidasi lagi. Paman Fu tampak ngeri dan memanggil. Dia buru-buru menatap Jack Ma dan berkata, Jack Ma, bisakah kamu menyelamatkan Nona? Jika kamu menunda sedikit lebih lama, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Jack Ma berkata dengan dingin. Ah, kalau begitu secepatnya. Aku tidak akan mengganggumu. Kata Fubo cepat. Selanjutnya, aku akan melakukan akupuntur pada jantung Nona Long, yang mungkin sedikit menyinggung. Jack Ma berkata kepada Fubo. Jam berapa ini? Bantuan sangat mendesak. Fubo tegas, dia berbalik saat dia berbicara. Jack Ma mengangkat rok Roslong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu roknya diangkat, perut rata putih salju Roslong terungkap. Jack Ma tidak terlalu menghargainya, tetapi mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya langsung ke jantung Roslong. Setelah itu, Jack Ma menaruh beberapa jarum perak di titik akupuntur lainnya. Setelah itu, dia menggunakan jarum ilahi Wuji untuk membuat jarum untuk Roslong. Yang ada di Roslong adalah hati Gu, dan cacing Gu telah memasuki jantung. Bahkan seorang ahli kungfu tidak bisa bertahan lama setelah terkena Gu ini, dan kemudian Gu akan mati. Untungnya, Roslong bertemu Jack Ma dan bisa menyelamatkannya, jika sebaliknya, dia pasti akan mati. Jack Ma tidak pelit dengan ki sejatinya. Dia menggunakan jarum perak untuk mengalirkan ki, dan kemudian ki sejatinya terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Roslong melalui jarum perak. Yang ingin dilakukan Jack Ma adalah menyalurkan Zen Ki ke meridian jantung Roslong untuk memaksa cacing Gu keluar. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk menyelamatkan hidup Roslong. Ini bisa dikatakan sebagai penyelamatan paling sulit bagi Jack Ma sejak dia memulai karir medisnya. 10 menit berlalu dengan tiba-tiba. Dahi Jack Ma berkeringat, dan wajahnya menjadi pucat. Untuk menyembuhkan Roslong dari Gu, dia mengkonsumsi banyak truki kali ini. Fubo berbalik, ekspresi kecemasan di wajahnya. Meskipun dia hanya seorang pelayan. Tapi dia melihat Roslong tumbuh, di dalam hatinya, dia sudah lama menganggap gadis ini sebagai putrinya. Tuan Ma, bagaimana? Fubo mau tidak mau bertanya. Jack Ma tidak menjawabnya. 10 menit lagi berlalu. Tiba-tiba, Roslong memuntahkan seteguk darah. Darah jatuh ke tanah, dan baunya tak tertahankan, dan di dalam darah, ada beberapa serangga kecil yang aneh merangkak. Ketika serangga kecil itu menyentuh udara, mereka segera berubah menjadi awan asap. Pada saat yang sama, Roslong perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, di mana tempat ini? Apakah ini istana neraka? Ah, Nona, kamu sudah bangun. Paman Fu terkejut, dia segera berbalik dan berteriak. Dan Jack Ma juga dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan menutupi tempat di mana Roslong pergi, dan ada sedikit kelegaan di wajah pucat itu. Paman Fu, Ma. Jack Ma. Roslong melihat Paman Fu dan Jack Ma lagi, dan bertanya perlahan. Fubo bersemangat. Berkata, Nona, Anda telah diserang lagi, Jack Ma yang menyelamatkan Anda. Apa? Aku mabuk lagi. Ketika Roslong mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi dingin, tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali, dan matanya penuh ketakutan dan kemarahan yang mendalam. Dia tidak menyangka bahwa Gu di wajahnya baru saja disembuhkan oleh Jack Ma, dan sekarang seseorang melukainya lagi. Ini memenuhi hatinya dengan kemarahan yang tak terbatas. Jack Ma berkata, kali ini Gu mengerikan, itu adalah hati Gu. Jika saya tidak menyelamatkan Anda tepat waktu,
Saya khawatir Anda akan terus. Hal ini terbukti dengan sendirinya. Oke bosku, kalau banyak pendengarnya, nanti saya pikir-pikir lagi untuk melanjutkan videonya ya. Jadi didukung terus ya. Terima kasih Juragan.